Pembahasan soal IPS topik. Kali ini kita akan membahas soal tipe melengkapi kalimat rumpan. Baik, kita terjemahkan dulu pilihannya. Nomor 1, odie noel kayo. Odi artinya mana, tata bahasa kita terjemahkan di. Odie di mana. Noel kayo kata dasarnya nota, artinya meletakkan. Mendapatkan imbuhan tata bahasa el atau riel kayo. Tata bahasa riel kayo mempunyai dua arti. Satu, bagaimana kalau. Arti yang kedua, menurutmu, menurut Anda. Dalam konteks ini kita menggunakan definisi yang kedua, menurut Anda. Jadi noel kayo kita terjemahkan, menurut Anda saya letakkan odie di mana. Nomor 2, miot siye. Miot artinya berapa, si artinya pukul. Tata bahasa dalam konteks ini kita terjemahkan pada. Pada pukul berapa, piryo haseo artinya perlu. Kata dasarnya piryo hada. Sebelum kata da disisipi si. Si ini tidak mempunyai arti, tetapi fungsinya sebagai honorifiks. Honorifiks adalah kata untuk meninggikan bahasa. Dan semua si berubah menjadi seo. Kita terjemahkan nomor 2, miot siye piryo haseo. Dari belakang, piryo haseo, Anda perlu miot siye pada pukul berapa. Soal pilihan nomor 3, onje jumun hasyotjiyo. Onje kita terjemahkan kapan. Jumun hasyotjo kata dasarnya jumun hada, artinya pesan. Pesan tetapi tidak boleh digunakan untuk pesan makanan. Pesan di sini misalnya, maaf, justru pesan di sini untuk makanan. Ya. Jadi justru tidak bisa digunakan untuk tiket pesawat, tidak bisa, tetapi untuk makanan. Jumun hada pesan, mendapatkan sisipan si. Lalu ditambahi tata bahasa lampau otta. Otta di sini tidak ada artinya, tetapi fungsinya bentuk lampau. Plus tata bahasa jio. Dalam konteks ini, jio bisa kita terjemahkan ya atau kan. Coba kita terjemahkan dulu. Jumun hada memesan. Siot ini dari kata si honorifiks dan otta bentuk lampau. Jadi ini tidak ada artinya, tetapi fungsinya honorifiks yang dilampaukan dan ditambah jio ya. Onje jumun hasyotjo, kapan pesannya ya, gitu. Nomor 4, jumun hasin buni. Jumun hasin dari kata jumun hada. Jumun hada artinya pesan, mendapatkan sisipan si honorifiks bentuk meninggikan bahasa, plus tata bahasa nien, huruf mati nien kita terjemahkan yang. Jadi jumun hasin yang pesan. Lalu bun di sini artinya orang. bentuk halus dari saram atau miong.
Ada I, penanda subjek. Kata terakhir nugu seyo. Nugu artinya siapa. Ditambahi si honorifics, semua si berubah menjadi seyo. Jadi tetap artinya siapa, tetapi diucapkan dengan bahasa yang sangat tinggi. Kita ulangi terjemahnya. Jumun hasin buni, stop, orang yang memesan. Nugu seyo, siapa, seperti itu. Nah, sekarang soalnya. Butak hasin mulgon. Butak hada artinya minta tolong. Ada imbuhan si, berkali-kali kita bahas, dia honorifics, meninggikan bahasa. Ditambah lagi huruf mati nien di sini, tata bahasa nien artinya yang. Kemudian ada kata mulgon barang. Butak hasin mulgon barang yang Anda mintai tolong. Gajyo wasemnida. Kata dasarnya gajyo oda. Lalu dilampaukan. Gajyo oda artinya membawa datang. Saya sudah membawa datang mulgon barang butak hasin yang Anda mintai tolong. Titik-titik. Lalu responnya gegon. Gegon singkatan dari gegosen. Ge itu got benda, en penanda topik. Disingkat gegon. Benda itu. Yang dimaksud benda itu merujuk kata benda yang dimintai tolong tadi. Bulgakai dumyon andwenika. Bul di sini artinya api. Gakai dekat. Dumyon andwenika. Kata dasarnya duda. Duda artinya meletakkan. Mendapatkan imbuhan tata bahasa myon andweda artinya tidak boleh. Mendapatkan imbuhan tata bahasa lagi nika artinya karena. Dumyon andwenika karena tidak boleh diletakkan dekat api. Jocok. Jo artinya itu. Cok artinya arah. Kalau digabung, jocok maknanya sebelah sana. Gusoke, gusok kita terjemahkan sudut atau pojokan. Gusoke tata bahasa kita terjemahkan di pojokan, di sudut. Noa juseo. Baik, kata dasar noa juseo adalah nota, meletakkan. Artinya meletakkan plus tata bahasa a juseo. Artinya tolong titik-titikkan. Jadi nota meletakkan, noa juseo tolong letakkan. Gusoke di pojokan, jocok sebelah sana. Ini ada kalimat permintaan tolong untuk diletakkan di sebuah tempat, maka pertanyaan yang cocok adalah nomor 1. Odie noel kayo, menurut Anda ini saya letakkan di mana? Responnya barang itu gegon bulgagaye dumyon andenika karena nggak boleh diletakkan dekat api. Cocok gusoke noa juseo, tolong letakkan di pojokan sebelah sana. Mutlak jawabannya nomor 1. Soal berikutnya masih melengkapi kalimat rumpang, kita terjemahkan pilihannya. Nomor 1, boksa giga gojang nasoyo.
Buksagi artinya mesin fotokopi. Kita tulis mesin fotokopi. Kemudian buksagiga ada kata ga. Ga adalah penanda subjek. Gojang nasoyo, gojang artinya kerusakan. Nasoyo kata dasar nada artinya muncul. Ketika digabung muncul kerusakan, maknanya rusak. Buksagiga gojang nasoyo, mesin fotokopinya rusak. Nomor 2, pekse wannende. Pekse adalah faksimili. Faksimili. Wannende kata dasarnya oda. Oda. Plus tata bahasa lampau atta plus tata bahasa nende berfungsi sebagai koma. Jadi oda ini saja yang diterjemahkan, yaitu artinya datang, lalu atta di sini bentuk lampau, lalu nende fungsinya sebagai koma. Pekseka wan nende faksimilinya datang, koma, otoke hal kayo. Otoke artinya bagaimana, hal kayo kata dasarnya hada, melakukan. Tata bahasa yang melekat riel kayo. Di nomor atas sudah kita bahas, riel kayo punya dua arti. Satu, bagaimana kalau. Dua, menurut Anda, menurutmu. Ini yang menurutmu dalam konteks ini. Jadi otoke hal kayo, menurutmu bagaimana? Maknanya diapakan faks datang ini. Nomor 3, pekse bono anega. Pekse mesin faksimili, bono nomor, ane informasi, ga di sini penanda subjek. Pekse bono aneka informasi nomor faksimili, miot bonieyo. Miot artinya berapa, bon adalah satuan nomor. Nomor berapa atau nomornya berapa, nomor faksimili tadi. Iyeyo adalah kata tanya, apakah atau adalah. Adalah berapa? Nomor informasi, nomor faksimili. Nomor 4, pekse sayung bob. Pekse faksimili, sayung bob. Sayung artinya penggunaan. Bob artinya cara. Sayung bob cara penggunaan. Jum boleh tidak diterjemahkan, fungsinya jum memperhalus bahasa. Garecio juseo kata dasarnya garecida, mendapatkan imbuhan tata bahasa o juseo, artinya tolong titik-titikan atau tolong titik-titik i. Garecida artinya mengajar, ajar. Garecio juseo tolong ajarkan, tolong ajari. Jadi nomor 4, pekse sayung bob, cara penggunaan faksimili, jum garecio juseo tolong ajarkan. Baik, soalnya gwajangnim. Gwajangnim adalah kepala bagian. Gwajangnim, hai bapak kepala bagian, titik-titik. Responnya, monjo terlebih dahulu. Jongirel, jongi kertas. Rel, penanda objek. Notku dari kata dasar nota, memasukkan. Monjo jongi를 넣고, masukkan kertas terlebih dahulu, lalu
Ada tata bahasa go di sini, artinya lalu. Bonenen gose jiok bono wa pekse bonorel nuremyon deo. Agak panjang ya. Pelan-pelan dari depan. Bonenen dari kata boneda, artinya kirim. Ada tata bahasa nen yang melekat di sini. Nen punya dua arti. Satu artinya yang, dua artinya untuk. Kemudian ada kata gut, artinya tempat. Bonenen gut, tempat yang dikirimi. Ei adalah kepemilikan, jiok bono. Jiok artinya daerah atau wilayah. Bono nomor. Jadi jiok bono nomor wilayah, nomor daerah. Wa artinya dan. Jadi nomor wilayah. Nomor wilayah bonenen gose dari tempat yang dikirimi. Dan peksebono. Peksebono faksimili, bono nomor. Nomor faksimili, rel penanda objek. Nuremyon dweyo, kata dasarnya nureda, artinya memencet atau menekan. Plus tata bahasa myon dwida, punya dua arti. Satu, saja. Dua, bisa. Yang dimaksud saja apa? Jika digunakan dalam kalimat langsung, contohnya pada kasus ini. Nuremyon dweyo, jadi pencet saja. Kalau dalam cerita, myon dweyo kita terjemahkan bisa. Kita ulangi responnya. Monjo terlebih dahulu, jongirel notko, pencet masukkan kertasnya, lalu bonenen gose jiok bono, nomor wilayah dari tempat yang dikirimi, wa dan peksebono, nomor faksimilinya, nuremyon deo, pencet saja. Maka pertanyaan yang tepat adalah nomor 4. Pekse sayung bob, cara penggunaan faksimili, jum garejo juseo, tolong ajarkan. Lalu diajari, monjo terlebih dahulu masukkan kertasnya, lalu bla 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 bla, seperti itu. Soal berikutnya, pilihan nomor 1. Jonhwa badeseo. Jonhwa artinya telepon, badeseo kata dasarnya bata plus tata bahasa seo. Ada jika ketemu huruf mati seperti ini. Bata artinya terima, menerima. Seo adalah kalimat perintah. Bisa kita terjemahkan silakan atau lah. Badeseo, terimalah jonwa telepon. Dalam bahasa Indonesia setara angkatlah teleponnya. Nomor 2, jonwa bakwas semnida. Jonwa telepon, bakwas semnida kata dasarnya bakuda, artinya menukar. Plus tata bahasa osemnida, ini adalah bentuk lampau. Jadi terjemahnya yang bakuda saja, menukar. Jona bakwosemnida, sudah menukar telepon. Makna menukar telepon dalam bahasa Indonesia setara menyambungkan telepon. Nomor 3, silejiman kita terjemahkan permisi. Nuguseo, siapa? Ada seo di sini dari sisipan si, honorifics.
Siapa Anda? Nomor 4, 지금 sekarang. 통화 telepon. 통화 arti sebenarnya bicara dalam telepon. Supaya mudah menerjemahkannya, menelpon saja. Kemudian ada kata jung, arti sebenarnya tengah, maknanya sedang. 입니다 adalah 지금 통화 중입니다. Nah, sekarang sedang teleponan. Baik, soalnya 여보세요, halo. Dalam bahasa Korea, ucapan halo dalam telepon adalah 여보세요. 거기 김명수 씨 계십니까? 거기 di sana yang tidak terlihat. 김명수 nama orang, si kita terjemahkan saudara. Kalau laki-laki mas, kalau perempuan mbak, seperti itu. 계십니까 kata dasarnya 계시다. Bentuk halus dari ita, artinya ada. 여보세요, halo, 거기 di sana, 김명수 씨 계십니까? Apakah ada saudara Kim Yong-su? Responnya, 네, ya. 잠깐만, jamkan artinya sebentar. Ditambahi penguat, man, arti sebenarnya hanya. 잠깐만 hanya sebentar atau sebentar saja. 기다리세요 kata dasarnya 기다리다 artinya menunggu. Tata bahasanya seo kita terjemahkan silahkan atau lah. 기다리세요 silahkan tunggu, 잠깐만 sebentar saja. Dalam kurung 수화기를 놓고, 수화기 adalah gagang telepon. Gagang telepon disebut suhagi. Rel adalah penanda objek. Notko dari kata nota meletakkan. Tata bahasaku lalu. Jadi ilustrasinya atau gambarannya, orang yang menerima ini bilang tunggu sebentar. Lalu dia meletakkan gagang telepon, lalu teriak, Kim Yong-su si, hei saudara Kim Yong-su. Maka kelanjutannya yang cocok adalah nomor 1. 전화 받으세요. Silahkan terima teleponnya. Dalam bahasa Indonesia setara silahkan angkat teleponnya. Nomor berikutnya kita terjemahkan pilihannya dulu. Nomor 1, 누구 하고 봤어요. 누구 artinya siapa, tata bahasa hago artinya dengan, 봤어요 kata dasarnya adalah Buddha, artinya melihat atau menonton. Tata bahasa yang melekat asoyo. Asoyo adalah bentuk lampau. Jadi tidak ada artinya, tetapi fungsinya menunjukkan kalimat ini lampau sudah terjadi. 누구하고 봤어요 dari belakang kita terjemahkannya. 봤어요 Anda nonton, 누구하고 dengan siapa. Nomor 2, 어디에서. 어디 artinya mana, tata bahasa eso artinya di mana 봤어요 menontonnya. Nomor 3, 영화가 어땠어요. 영화 film. Ga di sini adalah penanda subjek. 어땠어요 kata dasarnya teyo biasa kita sebut, lalu dilampaukan 어땠어요 artinya bagaimana. Bagaimana filmnya, dan sudah terjadi film itu, sudah diputar. Nomor 4, musen artinya apa, 영화 artinya film, rel di sini penanda objek, 보았어요 menonton.
무슨 영화를 봤어요? Anda nonton film apa? Baik, soalnya. Oje kemarin Riki Siwa, Riki si berarti si di sini saudara. Saudara Riki, tata bahasa wa kita terjemahkan dengan Riki Siwa dengan saudara Riki 영화를 봤지요. 영화 film. Rel adalah penanda objek. Basio kata dasar Buddha, lalu mendapat imbuhan tata bahasa bentuk lampau. Atta lalu mendapatkan imbuhan jio. Buddha menonton, tata bahasa atta ini bentuk lampau, jionya kita terjemahkan kan atau ya. Anda nonton film dengan Mas Riki kan gitu. Titik-titik lalu responnya 아버지라는 한국 영화를 봤어요. Maaf, ini harusnya petiknya di sini. 아버지라는. Ranen kita terjemahkan yang disebut. Ini terjemah aslinya. Aboji ayah. Abojiranen yang disebut ayah. Maksudnya judul filmnya Aboji atau ayah. Hanguk Yonghwa, Hanguk Korea, Yonghwa film, rel penanda objek, basoyo melihat. Saya melihat film Korea yang disebut Aboji. Maksudnya yang berjudul Aboji. Maka pertanyaan yang cocok adalah nomor 4. Musen 영화를 봤어요? Anda nonton film apa? Responnya dari belakang. 봤어요, saya nonton 한국 영화, film Korea. 아버지라는 yang disebut, maknanya yang berjudul Aboji. Jadi nomor 4 jawabannya. Nonton film apa? Soal berikutnya, nomor 1 pilihannya 얼마예요, artinya berapa, tentu untuk menanyakan harga. Nomor 2, muol ini singkatan dari muosel, artinya apa. 찾으세요 kata dasarnya 찾다, artinya mencari. Tata bahasa yang melekat eseo. Eseo ini dari si, yaitu honorifics. Jadi 찾으세요 cukup diterjemahkan Anda mencari muol, singkatan dari muosel apa. Nomor 3, yogi 있습니다. Ketika diterjemahkan sendiri, yogi artinya di sini. 있습니다 artinya ada. Kalau digabung artinya bukan ada di sini, melainkan ini dia. Jadi saat menyerahkan sesuatu, ucapkan ini, yogi 있습니다, ini dia. Nomor 4, 어떻게 오셨어요? 어떻게 bagaimana cara, 오셨어요 artinya datang. Kata dasarnya adalah oda, mendapatkan sisipan si honorifics, lalu lampau osoyo. Ketika digabung i dan o menjadi siosoyo seperti ini. Oda artinya datang. Jadi 어떻게 오셨어요, bagaimana cara Anda datang? Dalam bahasa Indonesia setara Anda naik apa datang ke sini. Baik, soalnya sagwa 5개 hago. Sagwa artinya apel, dasot artinya 5, ge adalah satuan buah. Sagwa 5개, 5 buah apel, tata bahasa hago kita terjemahkan dan.
5 buah apel, dan banana artinya pisang. Han songi, hannya 1, songi kita terjemahkan sisir. Songi jika ketemu kata bunga kita terjemahkan tangkai. Jika ketemu kata pisang kita terjemahkan sisir. Han songi 1 sisir. Juseo kita terjemahkan saya minta. Arti sebenarnya juseo ini dari kata juda yang artinya memberi. Mendapatkan imbuhan tata bahasa seo kalimat perintah artinya silahkan. Silahkan Anda memberi dalam bahasa Indonesia setara saya minta. Kita ulangi lagi. Sagwa dasot ge hago, 5 buah apel dan banana han songi 1 sisir pisang, juseo saya minta. Jadi yang diminta 2 hal, apel dan pisang. Responnya titik-titik, modu semua 10.000. Harusnya ada kata won di sini, satuan mata uang Korea. Dibaca manon. Maka titik-titiknya yang cocok adalah nomor 3. Yogi ismnida, ini dia semuanya 10.000 won ya, jangan terkecoh ya. Soal berikutnya, pilihan nomor 1, wechul jung isimnida. Wechul artinya keluar, jung artinya tengah. Tengah keluar maknanya sedang keluar. Isimnida, i ini berasal dari kata ida yang artinya adalah. Kemudian simnida ini adalah sisipan si honorifiks yang berfungsi meninggikan bahasa. Jadi kalimat pertama wechuljung isimnida cukup diterjemahkan sedang keluar. Nomor 2, donghwajung isimnida. Donghwa kita terjemahkan teleponan, jung tengah. Isimnida dari kata ida seperti atasnya ya. Jadi nomor 2, donghwajung isimnida sedang bicara dalam telepon atau sedang menelpon. Nomor 3, jonhwa jalmut gosyosemnida. Kata dasar aslinya adalah jonhwa golda, artinya menelpon. Di antara kata jonhwa golda disisipi jalmut. Jika diterjemah apa adanya, jal artinya dengan baik, mut artinya tidak bisa. Ketika digabung, jonhwarel jalmut golda artinya salah sambung. Nah, ketika kata golda ini ditambahi sisipan si honorifiks, maka huruf realnya harus hilang. Lalu ditambah lagi bentuk lampau osem nida. Jadi nomor 3 ini jonhwa jalmut gosyosemnida arti utuhnya salah sambung. Nomor 4, najunge nantinya dasi lagi golgessemnida. Kita tahu golda tadi artinya bagian dari jonhwa ya. Jonhwa golda artinya menelpon. Jadi golda di sini menelpon. Tata bahasanya gessemnida artinya akan. Dasi golgessemnida akan nelpon lagi. Soalnya, 여보세요, halo dalam telepon. Hanguk muyokijio. Kalau diterjemahkan per kata, Hanguk artinya Korea, Muyok artinya perdagangan, Ijio, i dari kata ida artinya adalah, Jio artinya kan.
Hanguk Muyok Ijio adalah perdagangan Korea kan, maksudnya ini nama PT, nama perusahaan yang bergerak di bidang trading. Di sana PT Hanguk Muyok kan, begitu maksudnya. Lalu kalimat berikutnya, Bak Myong-hun Gwajangnim. Bak Myong-hun adalah nama orang, Gwajangnim artinya kepala bagian. Jum tidak ada artinya dalam konteks ini, fungsinya memperhalus bahasa. Bakwo Jusike Semnika. Baik, kata dasarnya adalah bakuda, artinya menukar. Tata bahasa yang melekat, ojuda plus si plus gesemnika. Baik, bakuda menukar menjadi bakwojuda. Tata bahasa ojuda, bahasa setara dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mekan mei. Jadi bakuda artinya tukar, bakwojuda menukarkan. Ditambahi si di sini honorifics. Ditambahi tata bahasa gesemnika artinya akan. Kalau diterjemahkan apa adanya dulu, bakwo jusike semnika, akankah Anda menukarkan gwajangnim, kepala bagian? Dalam bahasa Indonesia setara bisa tolong sambungkan dengan kepala bagian Bak Myong-hun itu. Responnya jigem sekarang. Jari tempat duduk, tata bahasa artinya di. Jari di tempat duduk. An gesindeo. An artinya tidak. Gesindeo kata dasarnya gesida, artinya ada. Tata bahasa yang melekat nendeo. Fungsi nendeo bisa sebagai koma, bisa menunjukkan bahwa kalimat itu belum selesai. Lalu titik-titik, kemudian responnya gerom. Kalau begitu, memo itu ya kita terjemahkan pesan saja atau memo. Jum lagi, jumnya tidak ada artinya, fungsinya memperhalus bahasa. Namkyo juseo kata dasarnya namkida, artinya menyisakan, meninggalkan. Namkida meninggalkan atau menyisakan. Tata bahasa yang melekat adalah o juseo. O juseo. Di nomor atas sudah kita sampaikan, artinya tolong titik-titikkan. Jadi menyisakan ya tolong sisakan, tolong tinggalkan. Itu maksudnya. Kita terjemahkan ulang lagi, memo jum namkyo juseo. Tolong tinggalkan pesan. Maksudnya tolong dong catat omongan saya mau nitip pesan nih, seperti itu. Maka titik-titik ini yang cocok adalah nomor 1. Sedang keluar. Kenapa? Karena ada kata jariye an giesindeo, tidak ada di tempat duduk, sedang keluar. Nah, itu dia. Demikian pembahasan soal IPS topik. Semoga bermanfaat. Salam optimis lulus, optimis terbang Korea.